Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi. Kita bertemu kembali hari ini di hari Kamis 24 Februari 2022. Tentu kita tetap merasakan kasih karunia Allah yang tidak pernah berhenti menaungi kehidupan setiap kita, terlebih kita adalah anggota keluarga Allah, orang-orang yang telah ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama menyatukan hati, menyatukan pikir, menyatukan kehidupan dan waktu seutuhnya dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Terlebih dahulu, kita bersama-sama menyatakan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, judul dan tema perenungan Sabda hari ini menggunakan ungkapan Jawa, dicacat ora gelo, dialem ora mongkok. Anggota keluarga Allah, pitutur luhur budaya Jawa ini sebaiknya dijadikan pegangan ketika orang merasa sudah melakukan segala sesuatunya dengan baik, namun toh tetap dicemooh bahkan dihina. Padahal hasil dan buahnya sebenarnya istimewa dan dirasakan oleh orang banyak. Bahkan itulah kesempatan untuk menjadi semakin rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika dicacat dan dicela, tidak merasa kecewa. Dan ketika dipuji, tidak merasa bangga. Inilah sosok pribadi yang sudah matang dewasa dan menep jiwanya. Ia melakukan segala sesuatunya tanpa pamrih untuk mendapatkan pujian. Ia juga tidak merasa terjatuh, terjerembab ketika dicacat. Hidupnya seimbang, dewasa, dan matang. Yang terpenting baginya adalah melakukan segala sesuatunya sebaik-baiknya, semaksimal mungkin, bukan demi kepentingan dirinya sendiri, melainkan demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama. Anggota keluarga Allah, bahkan hasil yang bagus dan istimewa itu merupakan upaya berat disertai dengan pengorbanan dan perjuangan. Tapi baginya semua itu merupakan karya yang memang harus dijalani dengan taat dan setia.
Ibarat sabda kehidupan menegaskan, apabila kamu menyelesaikan segala tugas yang dipercayakan kepadamu, katakanlah, aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna, aku hanya melakukan yang menjadi kehendak Tuanku. Dahsyat sekali bila demikian. Anggota keluarga Allah, siapapun bisa menjadikan pitutur luhur budaya Jawa ini sebagai inspirasi dan motivasi untuk melakukan segala sesuatu secara maksimal dan sebaik-baiknya. Tetapi jangan pernah mengharapkan mendapatkan pujian dari sesama. Juga tidak perlu sakit hati dan kecewa bila orang lain tidak peduli bahkan mencela dan mencacatnya. Terima semuanya dengan bahagia dan persembahkanlah kepada Tuhan demi kemuliaannya. Anggota keluarga Allah, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pernah memberikan teladan. Dicacat ora gelo dialem ora mongkok seperti pitutur luhur budaya Jawa tadi. Teladan tersebut dicatat oleh Lukas dalam Kisah Para Rasul seperti yang ada dalam leksionari bacaan kedua hari ini. Mari bersama-sama terlebih dahulu membaca, mendengarkan, memperhatikan dan merasa-rasakan pembacaan kitab suci hari ini. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat 11 sampai 16 memberikan kesaksian demikian. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua." Demikian kesaksian Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 16. Kekamu abadi, seluruh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita.
Anggota keluarga Allah, bacaan kitab suci hari ini merupakan lanjutan kisah penyembuhan seorang lumpuh di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Setiap hari orang lumpuh itu berada di Gerbang Indah dengan cara diusung untuk meminta sedekah. Tentu hal ini dilakukannya dan disetujui oleh keluarga si lumpuh berdasarkan kesadaran bahwa kondisi lumpuhnya tidak memungkinkan ia bisa bekerja normal layaknya orang lain yang normal, maka hanya meminta sedekah di depan Gerbang Indah. Itu berarti pula bahwa orang lumpuh tersebut sebenarnya sudah tidak memiliki pengharapan untuk bisa sembuh, untuk bisa berjalan lagi. Memang dia menerima keadaan, namun tidak mempunyai pengharapan pasti untuk bisa sembuh dan berjalan lagi. Satu-satunya pengharapan yang setiap hari muncul dalam dirinya adalah kepedulian orang lain yang lewat menuju ke bait Allah dan memberikan sedekahnya kepadanya. Demikian juga pengharapannya ketika ada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes lewat hendak ke bait Allah. Orang lumpuh itu hanya mempunyai pengharapan diberi sedekah, tidak lebih dari itu. Anggota keluarga Allah, pada sisi lain, Rasul Paulus dan Rasul Yohanes menyadari bahwa mereka tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan untuk bersedekah kepada orang lumpuh di depan Gerbang Indah tadi. Tentu kita bisa mengingat pada saat Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Di mana murid-murid yang diutus tidak diperkenankan membawa emas atau perak atau tembaga. Para murid tidak diperkenankan membawa bekal, bahkan baju 2 helai saja tidak diperbolehkan. Itu berarti para murid dipersilahkan hanya mengandalkan Tuhan dalam tugas yang mereka lakukan, dalam perutusan yang mereka jalani. Yang pasti, dalam perutusan itu mereka mempunyai tugas untuk memberitakan tentang kerajaan Allah, dan itu yang harus dilakukan. Perkara, sarana prasarana, dan segala kebutuhan, Tuhan sendiri yang akan melengkapinya dengan memakai siapapun. Sekalipun kisah bacaan kita terjadinya dalam waktu yang jauh setelah perutusan Tuhan Yesus kepada para murid, bahkan setelah peristiwa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan setelah peristiwa Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus. Tentu perutusan yang pernah diberikan, dialami, dan diikuti oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes itu tetap diingat dan dijalankan oleh para rasul. Maka dalam hal ini Rasul Petrus kemudian hanya menyatakan, "Mas perakku tak punya, tapi yang ada kan ku berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah." Apa yang kemudian terjadi ketika Rasul Petrus menyatakan emas perak tidak mempunyai, tetapi akan memberikan yang dipunyai, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, bangkit dan berjalanlah. Yang terjadi adalah
Dia melompat, puji Tuhan, dengan riangnya puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangkit dan berjalanlah. Itulah yang terjadi. Setelah orang lumpuh yang semula tidak memiliki pengharapan untuk bisa sembuh, untuk bisa berjalan, ternyata dia bisa melompat, maka dia memuji Tuhan. Bahkan bukan hanya dengan duduk dan diam di tempat saja, dia memuji Tuhan. Orang yang sudah sembuh dari lumpuhnya itu pergi mengikuti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Tentu dalam keadaan yang demikian membuat orang banyak yang biasa datang ke bait Allah memiliki pemandangan yang berbeda seperti biasanya. Bukankah biasanya orang tersebut dalam posisi lumpuh berada di depan gerbang indah untuk meminta sedekah? Tetapi mengapa sekarang dia dalam girang memuji Tuhan dan mengikuti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi dan berjalan kemanapun? Orang banyak menjadi heran, menjadi bingung, kok bisa terjadi peristiwa seperti itu? Kok bisa orang yang lumpuh hanya duduk meminta sedekah sekarang berjalan dan memuji Tuhan mengikuti Petrus dan Yohanes? Anggota keluarga Allah, bukankah sebenarnya dalam kondisi seperti itu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memiliki kesempatan untuk menyombongkan diri? Bukankah bisa saja Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kemudian berjalan dengan langkah tegap, mengangkat pundak, dengan diawali dehem, kemudian berkata kepada orang banyak itu, "Hai orang Israel, ini orang yang kami sembuhkan. Kalian melihat dan kalian menyaksikan sendiri dengan mata kepala kalian bahwa orang yang tadinya lumpuh, yang kalian tahu lumpuh dan hanya minta sedekah di depan pintu gerbang indah, sekarang berjalan." Tentu dalam hal ini orang yang semula lumpuh kemudian juga akan membenarkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Bukankah sebenarnya dia orang yang tadinya lumpuh tadi merasa bahwa yang dilihat menyembuhkan dirinya adalah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes? Mungkin saja orang yang semula lumpuh bisa kemudian berkata, "Ya benar saudara-saudara, aku semula sudah tidak membayangkan, aku tidak berpengharapan bisa berjalan. Aku sebenarnya hanya meminta sedekah kepada kedua orang ini. Tetapi dua orang ini malah menyembuhkan aku." Dengan demikian, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sebenarnya bisa gagah-gagahan, bisa kemudian menjadi sombong. Aku, kalau tidak aku siapa lagi? Anggota keluarga Allah, untung bukan itu yang terjadi. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes malah menyatakan seperti pada ayat 12 yang demikian. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa dan kesalehan kami sendiri?" Dalam hal ini, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sadar siapa dirinya. Seperti bagian penjelasan pitutur luhur budaya Jawa tadi. Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menyatakan, "Aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna.
Aku hanya melakukan yang menjadi kehendak Tuanku. Anggota keluarga Allah, Rasul Petrus kemudian menyatakan bahwa kepercayaan kepada nama Yesuslah yang menyembuhkan orang lumpuh tadi, yang bisa membuat si lumpuh tadi bisa berjalan dan sekarang girang memuji Tuhan. Hal demikian seperti kesaksian pada ayat 16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Tentu Rasul Petrus dan Rasul Yohanes memberikan penjelasan perihal nama yang disebutnya dengan sebutan Yesus tersebut. Karena bukankah nama yang digunakan oleh manusia di dunia ini bisa saja sama namun orangnya berbeda. Yesus yang ditunjukkan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes adalah Yesus yang dimuliakan oleh Allah nenek moyang orang Israel, yaitu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dengan menunjukkan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang orang Israel, tentu orang Israel akan mempercayai kuasanya. Orang Israel memang sangat mengakui kuasa Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka yang bernama Abraham, Ishak, dan Yakub. Sekalipun orang Israel pernah terjatuh dengan menyembah ilah lain, tetapi pada saatnya mereka selalu kembali kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan orang-orang Israel mengakui bahwa hanya Allah Abraham, Ishak, dan Yakublah satu-satunya Allah yang mempunyai kuasa mutlak bagi seluruh ciptaan. Anggota keluarga Allah, Rasul Petrus pun menyatakan bahwa sayangnya para pemimpin agama Yahudi menolak Yesus yang dimuliakan Allah tadi di depan Pilatus. Bahkan sekalipun pada waktu itu Pilatus sendiri pun yang sebenarnya bukan keturunan Israel, bukan keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, namun Pilatus meyakini bahwa Yesus adalah orang baik dan orang benar dan tidak pantas dihukum. Namun dalam hasutan para pemimpin agama Yahudi, rakyat lebih memilih seorang pembunuh dibebaskan daripada Yesus yang kemudian dimuliakan Allah dibebaskan. Yesus yang dimuliakan Allah itulah yang memimpin menuju kepada hidup sejati. Hidup sejati yang dimaksudkan adalah kehidupan dalam kekekalan damai sejahtera di surga yang sebenarnya dirindukan dan dicari oleh setiap orang yang ada di dunia ini. Rasul Petrus pun menyatakan hal demikian terjadi dan terbukti bahwa Yesus yang memimpin kepada kehidupan sejati karena dia yang dibangkitkan dari antara orang mati dan kemudian naik ke surga dan memberikan kuasa dalam peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Untuk itulah yang diakui oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dalam proses dan peristiwa penyembuhan orang lumpuh tadi adalah kuasa Yesus sendiri, bukan kesalehan Petrus dan Yohanes, namun kuasa Yesus yang dimuliakan Allah yang menjadi pemimpin menuju kepada kehidupan sejati tersebut. Anggota keluarga Allah, sebagai orang-orang tebusan dari tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang saat ini sudah dijadikan anggota keluarga Allah, selayaknya dan seharusnya kita meneladan kepada Rasul Petrus dan Rasul
Yohanes. Mari mewujudkan kehidupan dengan setiap karya kebaikan yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan segala kebaikan, dan semua kita lakukan dengan tulus ikhlas dalam pengakuan bahwa aku ini hanyalah hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan yang menjadi kehendak Tuanku. Tatkala kita menjadi pendidik, menjadi guru, kita bisa melakukan karya kebaikan itu dengan cara membuat anak didik kita menjadi pandai dengan penuh tanggung jawab. Tatkala kita menjadi dokter, perawat, ataupun karyawan di bidang kesehatan, semua kita lakukan dengan tanggung jawab yang tulus ikhlas. Tatkala kita melakukan pekerjaan di bidang perbankan, keuangan, perekonomian, dan lain sebagainya, semuanya kita lakukan dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, keikhlasan. Di bidang pertanian, di bidang perdagangan, dan semua bidang dan lini kehidupan, semua kita jalani dengan penuh tanggung jawab. Tulus ikhlas dengan kesadaran, aku ini hanya hamba, dan aku hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuanku. Bahkan tatkala kita menjadi pelayan di tengah-tengah jemaat, di gereja dan lain sebagainya, semua juga harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dengan tulus ikhlas. Apapun bidang pelayanan dan pekerjaan kita, semua kita lakukan dengan penuh tanggung jawab kepada Tuhan dan disertai tulus ikhlas. Jangan lupa, apapun yang menjadi tanggapan dari sesama, apapun yang muncul, entah cercaan, celaan, hinaan, atau juga bisa pujian atas yang kita lakukan, kita tetap mewujudkan sikap dan karakter seperti pitutur luhur Jawa tadi, dicacat ora gelot, dialem ora mongkok. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Mari kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini memberikan teladan kepada kami lewat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun tanggapan manusia yang seringkali ada suka dan tidak suka, ketika kami dicacat, kami tidak gelo, kami tidak kecewa. Ketika kami dipuji, dialem, dihargai, kami tidak mongkok, kami tidak berbesar hati, dan kami tidak sampai jatuh pada kesombongan. Tuhan melayakkan, Tuhan menolong, menyertai kehidupan kami. Sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara kami melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa negara yang ada di dalamnya. Dengan segala kondisi dan keadaan pergumulan kehidupan, terlebih dengan suasana pandemi yang masih merebak, kami memohon berkat-Mu dengan kebijaksanaan, kebaikan, dan semua yang terjadi karena kasih kuasa Tuhan. Kami menyatakan pengharapan kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami, memohonkan ampun dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama melanjutkan kehidupan dengan tetap melakukan kebaikan karena kita sadar kita hanyalah hamba Allah. Kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya saja, sehingga apapun yang terjadi ketika kita dicacat, tidak gelo, ora gelo. Ketika kita dialem, dipuji, kita tidak mongkok dan kita tidak sombong dan berbesar hati. Menerima berkat Tuhan bersama-sama. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi, melayakkan setiap anggota keluarga Allah, mewujudkan sabda hari ini. Amin. Tolong agar kami
rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.